Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menganalisis tugas kelompok UAS Ilmu Bayan, dan kami beranggotakan Ulia Nur Alim, saya sendiri, kemudian Fatimah Arifatun Nisa, Anggi Dewi Alia, Winda Kusuma, Nur Zahra Aulia, dan Kurniawati. Bagian A nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang kinayah? Saya persilakan kepada Saudari Fatimah Rifatun Nisa. 1. Kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya atau konsekuensi logis. Di samping boleh juga dipahami dengan makna yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaan antara kinayah dan majaz. Saya persilakan kepada Saudari Kurniawati. Baik, perbedaan antara majaz dan kinayah adalah majaz secara leksikal bermakna melewati. Secara istilah ilmu balaghah adalah kata yang dipakai bukan pada makna asli yang digunakan dalam komunikasi karena adanya hubungan dan qarinah yang menghalangi penggunaan makna asli. Adapun kinayah adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya atau konsekuensi logis. Di samping boleh juga dipahami dengan makna yang sebenarnya. Al-kinayah menempati posisi pertengahan antara al-hakikah dan al-majaz. Kinayah bermakna implisit, yaitu sindiran, dan tidak vulgar atau tidak terang-terangan. Baik, kemudian yang ketiga, jelaskan macam-macam kinayah. Saya serahkan kepada Saudari Nur Zahra Aulia. Baik, kinayah as-sifah. Kinayah as-sifah adalah kinayah yang disebutkan zatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sigat dan zat tersebut. Kemudian yang kedua adalah kinayah mausuf. Kinayah yang disebutkan sifatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah zat dari sifat tersebut, bahwa lafal yang dikinayahkan adalah mausuf atau zat. Kemudian C, kinayah nisbah. Kinayah yang disebutkan sifatnya dengan ketentuan ia tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kemudian bagian B, tentukan makna asli dari kalimat berikut ini dan jelaskan pula makna kinayahnya. Yang nomor pertama saya serahkan kepada Saudari Fatimah Arifatun Nisa. 1. Alqa fulan asahu. Makna asli ialah si fulan sudah melempar tongkatnya. Makna kinayahnya ialah bahwa si fulan atau orang tersebut telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua saya serahkan kepada Saudari Kurniawati. Yang kedua yaitu na'imatul kafain. Makna aslinya yaitu tangan yang lembut dan makna kinayahnya yaitu orang yang malas. Kemudian yang ketiga saya serahkan kepada Saudari Winda. Baik, nomor 3, Adduz zalimu ala yadaihi. Orang-orang yang zalim itu akan menggigit kedua tangannya atau menyesali perbuatannya. Makna kinayahnya, dan hari penindasan atau hari akhir mereka orang-orang yang zalim tangannya adalah perumpamaan dari suatu sifat seperti ketika menyesali sesuatu. Dia mengangkat beberapa jarinya atau seperti yang dikatakan dia menggigit jarinya. Ya, dia menggigit jarinya karena penyesalan. Kemudian nomor 4 saya serahkan kepada Saudari Nur Zahra Aulia. Kemudian nomor 4 bagian B, yasyara ilaihi bil banan. Makna asli dia ditunjuki dengan tangan ibu jari, bukan makna yang diinginkan. Karena ini untuk orang yang hebat, pemenang atau juara, seorang yang hebat atau meraih kejuaraan biasanya akan diacungkan jempol oleh orang-orang. Kemudian nomor 5, qala ta'ala fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha.
membolak-balik kedua telapak tangannya bukan makna yang diinginkan. Yang dimaksud adalah perasaan sedih dan penyesalan karena orang yang dikuasai dengan rasa sedih dan menyesal biasanya sering membolak-balik telapak tangan. Baik, kemudian yang keenam, qala Ilya Abu Madi fi rajulin magrur nasyati nusa'ah annahutin hakirun fusol taiha wa arbidah. Makna aslinya, tanah liat lupa sejenak bahwa dirinya adalah tanah liat, bagian tercela dari taiha dan arbit. Makna kinayahnya, orang yang melupakan asal-usul dan penghinaannya, yaitu berasal dari tanah liat, kemudian menyebarkan kejahatan, korupsi, dan kesombongan kepada sesamanya. Kemudian yang ketujuh, qala Ka'ab ibnu Zuhair, kullu ibni untha wa intalat salamatuhu yauman ala alatil hudba'i mahmul. Makna aslinya, semua anak dari seorang perempuan, walaupun panjang kesehatannya, suatu hari berada di atas usungan mayat yang diangkat. Makna kinayahnya, semua manusia akan meninggal. Dunia ini adalah sesuatu yang fana dan semua kebahagiaan di dalamnya juga merupakan hal yang fana. Kemudian bagian C, tentukan jenis kinayah di dalam kalimat berikut ini dan jelaskan pula makna kinayahnya. Yang pertama saya serahkan kepada saudari Fatima Arifatun Nisa. Nomor 1, jenis kinayah pada kalimat di atas adalah kinayah as-sifah. Kinayah sifah yaitu kinayah yang disebutkan zatnya atau makna kikinya, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Makna asli kalimat di atas adalah fulan memiliki lengan yang lebar. Makna kinayahnya ialah fulan atau seseorang yang kuat atau pemberani. Dikatakan kuat atau pemberani karena seseorang yang sering berolahraga atau latihan yang keras sehingga dia kuat dan berani. Baik, kemudian yang kedua saya serahkan kepada saudari Kurniawati. Kemudian yang kedua yaitu labisalahu jildun namir. Jenis kinayahnya yaitu kinayah nisbah. Artinya ia yang memakai kulit macam tutul atau harimau. Kemudian makna kinayahnya yaitu untuk orang yang memusuhi. Kemudian yang ketiga saya serahkan kepada saudari Winda. Sa'ala A'rabi an sababi sayyidihi faqala hadha ghibarun dahrin. Seorang badui bertanya tentang sebab ubannya dan dia berkata, ini adalah debu waktu. Jenis kinayah an-nisifah. Makna kinayah, uban menandakan bahwa seseorang telah berumur lama. Diumpamakan dengan debu waktu, debu juga menandakan suatu benda dengan umur yang lama yang tidak disentuh. Maka dari itu, uban dapat bermakna debu waktu. Zat yang disebutkan adalah debu waktu, tetapi sifat yang dimaksudkan adalah tua. Kemudian yang keempat, fulan la yaldu' asahu an atiqihi. Makna aslinya, si fulan tidak meletakkan tongkatnya dari bahunya. Makna kinayahnya, orang yang suka bepergian atau orang yang sering memukul istrinya. Jenis kinayahnya kinayah an-sifah. Kemudian yang kelima saya serahkan kepada saudari Nur Zahra Auliah. Nomor 5 bagian C, Rokiba fulana janahi ni'amah. Jenis kinayah an-sifah. Makna asli, si fulan mengendarai sayap burung unta. Makna kinayah, si fulan seseorang yang cepat atau tangkas. Penjelasan, burung unta terkenal dengan larinya yang cepat, maka orang yang dimaksud dengan kinayah ini adalah orang yang cepat atau tangkas. Kemudian yang keenam saya serahkan kepada saudari Anggi, fulan katsirur rahmat. Baik, yang keenam, fulan katsirur rahmat. Al-ma'na al-haqiqi, fulan mempunyai banyak abu, bukan makna yang diinginkan. Kemudian al-makani anhu, fulan adalah seorang pemurah. Ini makna yang diinginkan. Kemudian nu'ah, termasuk kinayah as-sifah. Termasuk kinayah as-sifah, yakni kinayah yang disebutkan zatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Karena seorang yang memiliki banyak abu di rumahnya dipastikan sering memasak, dan orang yang sering memasak biasanya karena banyaknya atau seringnya tamu yang datang ke rumah orang tersebut.
dan ia memberikan hidangan untuk tamu-tamunya. Yang ketujuh dilanjut oleh Saudari Anggi. Dipersilakan. Qala Abu Atahiyah faya hadimal ladati ma minka mahrabun tuhadiru nafsi minka ma yusibuha. Termasuk kinayah mausuf, yakni kinayah yang disebutkan sifatnya atau makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah zat dari sifat tersebut. Sifat yang disebutkan adalah penghancur kenikmatan, tetapi yang dimaksud zat dari sifat tersebut adalah kematian. Baik, itulah dia presentasi dari kelompok 7. Terima kasih kepada anggota kelompok 7 semuanya yang telah membawakan presentasi hari ini. Baik, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.